Pas di tahun-tahun modern sekarang ini, zamannya teknologi, kita sadar bahwa main game itu sudah menjadi salah satu kebutuhan dan profesi. Apalagi adanya sekarang ESI gitu. Karena ESI kan bahasa kasarnya nih bapaknya game nih gitu. Bapaknya game, bapaknya ya. e-sport gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Damar Banten, kembali lagi kita di Suara Milenial bersama Kang Tama. Hari ini kita di studio ini sedang ada tamu spesial nih ya. Dia itu sekjen dari ESI Kota Serang. Namanya Bang Rere ya. Gimana Bang? Apa kabar? Baik. Lagi ada agenda nggak hari ini nih kita ganggu ini? Oh nggak ada. Nggak ada mabar sama teman? Nggak ada? Oh nggak ada. Okay. Aman ya? Aman. Ya jadi sebenarnya kita ajak Bang Rere kesini nih pengen ngobrol-ngobrol nih. Soalnya kan kalau kita ngomong tentang milenial, kita ngomong tentang anak muda. Dan kalau ngomong anak muda, biasanya orang tua ngomongnya tentang banyak main game. Tapi sekarang itu paradigmanya sudah berubah ya, karena dulu kan game itu sering dibilang cuman main-mainan, tapi sekarang udah jadi cabang olahraganya sendiri, e-sport ya. Dan yang menaung e-sport itu adalah salah satunya adalah ESI, ya kan? Nah, jadi kita sebenarnya pengen ngulik-ngulik nih ke Abang nih, bagaimana ESI itu ada di Serang itu bagaimana, perjalanannya ESI, dan juga tentang digitalisasi yang terjadi. Nah, mungkin sebelum kita ngomongin tentang ESI terus tentang video game, mungkin pertama kali saya pengen bertanya dulu nih ke Bang Rere nih. Menurut Bang Rere itu apakah digitalisasi itu sangat menekankan kepada anak muda, di mana bisa dibilang orang tua itu susah dalam mengikuti tren-tren global, terutama ya kayak yang akan laksanakan ya sebagai e-sport. Itu apakah benar gitu? Apakah memang cuman anak muda doang nih yang suka main game atau yang suka main gadget lah sebenarnya? Ataukah memang sebenarnya dari semua strata itu sebenarnya ada gitu yang masuk ke media, bukan media ya, era digitalisasi sekarang. Oke. Jadi gini, gue coba flashback ke 10 tahun yang lalu lah ya. Ya. Karena posisinya gue nih sebetulnya di ESI satu hanya membantu program-program kerja dari ketua umum dan menjadi pelayannya teman-teman yang doyan main game. Tanda kutip main game, karena Tanda kan kutip kita ya. e-sport ya. Karena ESI itu sebetulnya dia lebih ke pembinaan atlet, mengedukasi seperti itu. 10 tahun yang lalu waktu gua masih main game, masih jadi profesional di dunia e-sport. Jadi gini, gue tuh tidak pernah berpikir bahwa teknologi digitalisasi untuk e-sport sendiri itu akan sebesar sekarang. Karena dulu itu posisinya tidak ada di benak kita. Mungkin semua orang, apapun orang tua kan berpikir negatif kalau kita main game nih anaknya gitu. Pasti malas. Tapi kan gitu ya. Nih kamu main game kurang kerjaan, gak ada masa depan dan lain-lain. Diyakinkan juga memang dulu bahwa oh iya ya nggak ada gunanya nih kita main game itu di 10 tahun lalu. Ternyata pas di tahun-tahun modern sekarang ini, zamannya teknologi, kita sadar bahwa main game itu sudah menjadi salah satu kebutuhan dan profesi. Apalagi adanya sekarang ESI gitu. Karena ESI kan bahasa kasarnya nih bapaknya game nih gitu. Bapaknya e-sport gitu. Jadi
saya juga berterima kasih mungkin dengan semua lembaga-lembaga yang sudah mendukung e-sport, maupun di pusat pun kita ada PBSI. Jadi PBSI ini mendorong ke seluruh pelosok-pelosok negeri gitu, termasuk membuild SI tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk supaya stigma-stigma negatif di masyarakat tuh hilang gitu. Itu sih. Ya memang benar ya. Kalau kita lihat dari ranah zaman dulu juga kan, pada awalnya kan olahraga itu biasanya memang yang fisik doang. Terus mulai ke depannya catur, mulai masuk olahraga pikiran gitu ya. Dan game juga kan termasuk olahraga pemikiran gitu kan. Bagaimana biar bisa menang, terus komposisi timnya bagaimana, itu kan pemikiran yang harus dilaksanakan secara bersama ya. Nah, dari Abang Rere sendiri nih kan tadi ngomongin tentang juga banyak stigma-stigma negatif gitu ya dari video game. Dan itu mungkin masih kepikiran sama kita itu pada saat awal ESI dibangun ya, 2018 kalau nggak salah. Ada berita tentang anak yang gara-gara kebanyakan main game terus sakit berat ya, katanya kejang-kejang. Dan itu kan pasti sudah menjadi dorongan yang sangat besar untuk tidak melaksanakan video game gitu kan, karena bisa dibilang merusak anak muda, bisa dibilang gitu. Tapi sebagai anggota ESI tentu pasti ada edukasi-edukasi yang perlu dilaksanakan agar bukan cuman orang tua mengerti kalau game ini bukan hanya sebagai main-main saja, tetapi bisa dijadikan profesi. Tapi juga pastinya kita edukasi para pemain gamenya juga dong kan. Jangan main game terlalu banyak atau karena apa-apanya. Nah, mungkin biar sahabat Damar Banten tahu ya, saya pengen bertanya nih, upaya edukasi yang biasa dilaksanakan sama ESI itu bagaimana sih ke masyarakat? Oh ya, gini, waktu kita dilantik adanya ESI itu kan tidak semua masyarakat mengetahui apa sih ESI itu. Makanya ini PR berat untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi sampai terjun sampai pelosok ke bawah supaya kita mengenalkan branding bahwa ESI ini bapaknya main game. Jadi siapapun memang di kita kan ada minimal untuk bermain game. Di kita kan minimal di 13 tahun sampai 17 tahun itu harus ada persetujuan dari orang tua. Tapi itu diawasi oleh orang tua dan kita yang membina. Gitu. Jadi makanya kenapa kita itu terjun ke bawah supaya mengenal dulu masyarakat bawah itu. Oh ada ya sekarang ESI gitu, e-sporting gitu, organisasi gitu, sebuah organisasi yang menampung semua atlet-atlet ataupun yang doyan main game. Makanya untuk Kota Serang sendiri, gue tuh lebih kayak sini lu daftar yang lu bisa main game daripada lu main cuman iseng-iseng, lu daftar ke kita. Jadi nanti saat ada pembinaan dan ada kejuaraan, kita yang memfilter itu semua. Dan termasuk kita juga edukasi ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah juga ya. Waktu itu gue ngisi acara juga di turnamen Cendekia, SMP Cendekia itu tingkat SD SMP sebanten. Jadi itu juga ngisi acara untuk edukasi ke yang ada murid masyarakat. Banyak juga memang yang komplain dari orang tua murid, dia bilang, Pak ini anak saya main game terus gimana solusinya dan lain-lain. Bu, silakan ibu dan anak ibu ngobrol sama kami. Jadi kita kasih tahu treatmentnya tuh seperti apa sih, bagusnya tuh main game tuh berapa jam sehari sih gitu. Kita membebaskan bisa, tapi kan lagi ada jamnya ibadah atau belajar dan lain itu tidak mengganggu begitu. Itu sih. Emang bener ya. Apapun itu kalau dilaksanakan kebanyakan nggak sehat juga ya. Ya betul. Dan meskipun kalaupun dia suka main game, tentu pasti ada hal-hal yang harus dia laksanakan kan selain main game. Untuk dia hidup atau untuk masa depan dia yang lain. Karena belum tentu dia pasti akan
terus-menerus di dunia e-sport ya. Ya, ya. Nah, dengan gini juga kita jadi pengen tahu ya, sahabat Damar Banten. ESI itu kan tadi sudah dibilang banyak mengedukasikan masyarakat ya. Ya. Nah, terus Bang Rere juga bilang katanya kalau ESI itu kalau ada orang yang ingin masuk bisa tinggal masuk saja, nanti daripada main gamenya ngasal-ngasal ya, bisa betul. Bisa difilter sama ESI ya. Betul. Tapi khusus Kota Serang ya. Khusus Kota Serang. Kita kan pengurus di Kota Serang. Pengurus Kota Serang. Kalau teman-teman yang lain ada yang dari Kabupaten Serang atau Kota Tangerang, itu daftarnya silakan ke ESI-nya masing-masing. Berarti ada ya. Ya. Itu kalau boleh tahu daftarnya itu bagaimana tuh caranya? Cara orang biar bisa ke ESI gitu, biar bisa ikut pelatihan dan lain-lain itu. Tergantung. Di kita kan fokus di 4 kategori nomor pertandingan atau 4 kategori gamenya. Yang pertama kan game. Kita ada di PUBG Mobile. PUBG. Kedua ada di Free Fire. Ketiga ada di Mobile Legends. Keempat ada di eFootball 2022 atau 2021. PES lah ya, lebih mengenalnya main PS, main bola. Iya, PES. Kan itu ada yang solo ataupun individual sendiri, ada yang tim. Apabila ada yang individual, daftar ke kami. Gamenya apa yang dimainkan. Jadi saat nanti ada kejuaraan daerah maupun tingkat provinsi, tingkat nasional, kita bisa kita ambil, kita kirim gitu, bahwa ini atlet kita dari Kota Serang. Tapi kan dengan sesuai proses prosedur ya, dengan latihan. Kan yang daftar ke kami juga kan tidak hanya 1 tim, 2 tim. Jadi kita pasti memfilter siapa yang lebih diunggulkan. Ya ini kan untuk membawa nama Kota Serang sendiri itu. Iya, benar. Membawa nama Kota Serang berarti udah ada prestisnya juga ya. Udah e-sport itu. Alhamdulillah. Sudah, meskipun orang tua mungkin masih ada yang agak nggak suka, tapi sama masyarakat biasa itu udah ada sedikit prestisnya gitu ya. Ya, karena nggak perlu takut lah sekarang masyarakat, karena ESI sendiri itu kita sudah menjadi anggota resmi dari KONI. KONI ya. KONI, dan kita sudah diperhatikan kita sudah diperhatikan sama pemerintah. Ditambah kita merasa terima kasih dan bangga juga untuk pembina kami sendiri kan langsung oleh Pak Wali Kota. Oh, langsung ya dari Pak Wali Kota ya. Bang Rere, kan tadi Bang Rere bilang kalau ESI itu udah banyak yang mendukung ya. Udah banyak yang mendukung, terus juga sudah mulai mengedukasi banyak orang ya. Tapi ya mungkin butuh waktu lah kan ya, nggak mungkin satu kali ngedukasi semuanya langsung ngerti ya. Tapi kalau saya lihat dari banyak dukungan itu pasti ada lah prestasi-prestasi yang didapat. Dan mungkin sahabat Damar Banten juga pengen tahu nih, apa sih yang sudah digapai oleh ESI Kota Serang itu? Alhamdulillah, kalau untuk prestasi kita sudah lebih dari cukup lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi itu untuk atlet kita sendiri. Nah, yang terbaru ini kan kita di Porprov. Kemarin kita Porprov dapat di nomor pertandingan PUBG Mobile itu kita dapat perunggu, gitu. Perunggu ya, sesuatu pencapaian yang bagus lah menurut saya gitu. Itu sih. Oke, jadi sudah ada penghargaan yang dapat ya. Meskipun perunggu, tapi kan perunggu itu kan juara ketiga berarti. Juara ketiga. Dari keseluruhan. Dari 8 kabupaten kota. Iya, 8 kabupaten kota. Keseluruhannya juara ketiga. PUBG ya? PUBG. Oke. Berarti kalau dari Porprov sudah ada sudah ada penghargaan ya yang didapat. Dan kalau boleh tahu, kedepannya ESI itu mau ada acara lagi nggak?
Oh ya, untuk kita sendiri SI Kota Serang, insya Allah kita akan mengadakan Piala Wali Kota e-sport. Piala Wali Kota ya. Yang kita laksanakan insya Allah di bulan Februari minggu ketiga. Oh, minggu ketiga ya. Itu untuk kalangan umum, semua pun bisa ngikut. Tapi semua. Untuk atlet binaan SI sendiri di 8 kabupaten kota kita kasih invitation. Invitation berarti gratis ya? Gratis. Berarti kalau sahabat Nomor Banten pengen ikut pertandingan harus buru-buru masuk ke SI ya biar dapat invitation gratis ya. Ya, karena kita setiap SI kabupaten kota kan mempunyai atlet sendiri. Iya. Gitu. Jadi kita minta ke pengurusnya atau ke bidang prestasi ataupun ke ketua umum untuk mengirimkan atletnya ke Piala Wali Kota kita. Gitu. Dan itu seluruh Banten ya? Seluruh Banten. Untuk orang luar pun di luar Banten bisa juga daftar. Oh bisa? Bisa juga daftar. Berarti ini bukan cuman khusus Banten ya? Ya. Oke. Tapi khusus yang invitation hanya untuk Banten. Invitation khusus Banten. Khusus untuk Banten. Jadi SI Lampung maaf kita nggak bisa ngasih invitation ya. Oke. Nah ngomongin tentang e-sport nih, sepengetahuan saya ya sebagai anak muda juga pasti banyak halangan dari orang tua ya kan, karena pastinya yang jadi atlet-atlet kan masih muda ya. Kebanyakan atlet e-sport pasti orang-orang muda dan biasanya orang tuanya pasti ya kurang mengerti lah tentang e-sport karena e-sport Indonesia bisa dibilang masih baru ya. Iya, masih baru. Nggak lama, dan yang tadi Bang Rere bilang juga kemungkinan banyak yang nggak tahu tuh kalau SI itu udah masuk ke KONI ya. Ya, betul. Jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, saya pengen nanya nih, dari pengalaman Bang Rere sendiri nih, ada nggak sih kayak cerita-cerita yang unik gitu tentang atlet-atlet dan dia itu bisa masuk ke SI-nya bagaimana, atau mungkin dari atlet-atletnya itu apakah ada sedikit tunjangan dari orang tua yang tidak menyukainya jadinya. Ada nggak kayak misalnya saya pengen masuk SI tapi orang tua nggak boleh, atau saya udah mau masuk tim nih, tim misalnya tim provinsi tapi nggak dibolehin sama orang tua. Itu ada nggak sih kisah-kisah yang seperti itu? Bukan cerita lucu ya, atau bukan cerita lucu, intermezzo lah. Intermezzo. Singkat cerita, kita SI Banten 8 kabupaten kota kita bersilaturahmi datang ke PBSI, ke pengurus besar e-sport Indonesia. Besar, ya. Bapak kita lah, gitu. Bapak kita di tingkat provinsi kabupaten kota. Kita datang ke Jakarta, ke kantor, ke Gandaria City kantornya. Kita ngobrol banyak tentang ekstrakurikuler. Itu lebih ke ekstrakurikuler karena dari PBSI sendiri itu kita sudah mempunyai program sekolah itu sudah bisa masuk ekstrakurikuler e-sport. Jadi gitu. Udah. Nah, ada juga singkat cerita. Ternyata saya merasa bangga juga, orang Kota Serang itu ada atletnya diminta untuk bermain untuk timnas. Bukan provinsi lagi ya? Bukan provinsi. Itu udah waktu nasional ya? Ya, waktu SEA Games tahun lalu di Vietnam. Waktu di Vietnam. Tapi makanya kurangnya ada edukasi, mungkin orang tuanya tidak paham untuk ini anak saya mau ngapain dan lain-lain. Jadi sempat memang coachnya sendiri mendatangkan orang tua si atlet tersebut, ditolak untuk mengikuti program itu. Makanya waktu kita di sana kita sempat dikasih tahu, Bang, kita nih, dia bilang ada orang Kota Serang nih, dia bilang gitu, yang berpotensi. Kita mau jalur pelatnas nih, ada satu orang namanya Jaki, dia bilang gitu, di nomor pertandingan Free Fire.
itu saya datang ke sana, orang tuanya menolak. Coba tolong, ini Esi sendiri kok tidak bergerak sampai ke dasar. Jadi begini, kita kan tidak bisa ya bergerak, apalagi kita program ini baru 2 tahun berjalan, semua orang harus tahu kan nggak bisa. Jadi kan harus step by step. Makanya saat ada sebuah teguran dari pusat, akhirnya kita coba ketemu sama orang tuanya Zaki. Kita coba ngobrol, edukasi, kita kasih tahu dan lain-lain. Alhamdulillah akhirnya orang tuanya menyetujui dengan beberapa ketentuan syarat. Itu yang penting si anak ini didampingi oleh Esi Kota Serang sendiri. Makanya saya yang menggaransi sendiri ke orang tuanya gitu bahwa it's okay. Ya semua baik-baik aja gitu, walaupun dia main game asal kita yang mendampingi gitu. Gitu sih. Jadi bukan atlet provinsi aja tuh, udah mau dinasionalkan masih ada keraguan dari orang tua ya. Jadi memang edukasi tentang e-sport memang masih kurang ya. Masih kurang. Nah, saya juga merasa tadi itu kan Bang Rere bilang masalah edukasi yang kurang, tetapi prestasi sudah ada ya. Nah, saya jadi pengen tahu nih, kan tadi katanya sudah banyak yang mensupport gitu kan. Menurut Bang Rere sendiri lah, apakah supportnya itu sudah cukup atau sebenarnya masih ada yang dibutuhkan? Gini, perihal support sebetulnya kita dari e-sport sendiri itu sebetulnya tidak banyak, karena kita kan teknologi sudah canggih, semua orang bermain handphone, mempunyai handphone dan bermain game dari handphone. Kalau dulu kan kita harus ke warnet atau main game PC kan gitu. Sekarang kan sudah eranya semua orang megang handphone, punya handphone, bisa main game dimanapun. Jadi perihal support dari pemerintah sendiri pun kita sudah cukup, tetapi namanya manusiawi kan gitu, ada aja kekurangan atlet untuk sarana prasarana, tapi itu coba kita tutupi step by step, pelan-pelan ya gitu. Jadi sebenarnya mah sudah cukup ya supportnya, cuman yang kurang itu adalah waktu ya, berarti ya. Mungkin, ya. Belum cukup adanya edukasi, berarti harus banyak edukasi yang dilaksanakan. Terus juga peralatan-peralatan step by stepnya harus diselesaikan ya. Ya, insya Allah juga nih kita kayaknya di bulan Desember nih, nggak tahu di minggu keberapa kita baru atur jadwal sama sekolah-sekolah SMA di Kota Serang untuk kita mengadakan edukasi. Iya. Jadi kemungkinan tahun depan ya, kemungkinan bakal ada ekskul e-sport. Ya, insya Allah ya. Kita coba ngobrol, kita koordinasi sama dinas pendidikan maupun dengan kepala sekolah gitu. Jadi buat adik-adik yang masih SD, SMP, SMA yang pengen main game terus-terusan harus bela e-sport dong. Biar ada, insya Allah itu ke depan lah kita itu. Tapi tetap umur 13 tahun sampai 17 tahun kan harus ada persetujuan dari orang tua. Ya emang soalnya kan ya anak kecil mah nggak terlalu mengerti waktu lah ya. Waktu lah ya. Iya nantinya. Karena di atlet kita dibina jamnya, mungkin yang muslim ya jamnya sholat ya sholat, makan ya makan, istirahat. Karena kita ada jamnya gitu. Oh, jadi nggak cuma harus main game aja ya? Nggak gitu. Jadi adanya latihan, oke kita latihan. Walaupun latihan itu bentrok dengan jam ibadah atau sholat, kita stop tetap. Kita melaksanakan kewajiban dulu. Jadi sudah terjadwalkan ya? Insya Allah sudah jadi terjadwalkan. Sama kayak olahraga biasa gitu ya? Sama kayaknya semuanya. Jam segini latihan ini. Ya betul. Terus ada intermezzonya berapa menit, habis itu latihan yang lain gitu ya. Karena kan kita di game itu tidak semuanya harus latihannya bermain game di dalam. Karena kan kita ini nge-build tim, chemistry juga gitu. Oh iya. Contoh
PUBG Mobile atau Mobile Legend dan Free Fire kan dia gamenya bergu tim. Iya. It's okay, kita dalam teknis in gamenya kita latihan, tapi saya lebih prefer itu ke di luarnya, hubungan antar tim ya. Hubungan emosional antar tim, antar player dan coach gitu. Jadi lebih treatmentnya ke situ, jadi biar lebih masuk chemistry-nya gitu. Iya. Jadi kalau masuk ESI itu bukan berarti game terus ya, bukan ya. Enggak. Jadi kalau ada yang mikirnya wah masuk ESI ini main game lagi, no ya. Ini udah kayak beneran atlet ya, harus ada waktu. Karena kita ada standar. Iya. Jadi team buildingnya yang lebih diutamakan ya. Lebih diutamakan. Karena percuma mereka bisa main semua atau tanda kutip jago bermain game, tapi hubungannya tidak ada di tim kan percuma. Gitu. Iya. Jadi ya pengalaman pribadi saya, skill itu kita bisa bangun. Yang penting chemistry sama timnya yang harus dari awalnya chemistry-nya dulu itu sih. Nah dengan itu saya juga pengen nanya nih, kan tadi dibilang untuk coaching orang-orang banyaknya kan ke chemistry building ya, membangun hubungan antara satu sama lain. Berarti kan pasti bisa dibilang persaudaraannya erat lah, harus dieratkan. Dan berarti ESI juga bisa menampung orang-orang yang misalnya nggak begitu terlalu sosial tapi suka main game. Bisa ditampung dong ya sama ESI bisa. Jadi gini, dari pengurus kita sendiri tidak diharuskan mereka bermain game, tidak. Kan kita banyak sektor organisasi termasuk bidang-bidangnya masing-masing. Jadi mungkin ada yang bidang humas yang menjelaskan bahwa e-sport ini apa. Tidak harus juga kok pengurus itu bisa bermain game gitu. Kita lebih ke teamwork aja gitu. Jadi cuman asalkan Anda bukan harus bisa main game, tapi yang penting ingin membangun e-sport di Indonesia, terutama di Kota Serang ya, Banten dan Kota Serang, ESI siap menampung ya. Insya Allah siap menampung. ESI siap menampung. Oh iya. Jadi buat sahabat Damar Banten, kalau pengen ikut ESI bukan berarti harus pinter main game ya. Enggak. Jadi kalau merasa aduh saya pengen nih game saya bisa tumbuh di Banten, boleh ya? Boleh masuk. Boleh. Kita bisa nge-build karena gini, kita kan tugasnya hanya membina, memberitahu, mengedukasi. Jadi untuk siapapun, kalau kita sendiri silahkan yang mau datang, yang ingin ngobrol seputar e-sport itu apa dan nge-build tim itu seperti apa gitu. Kita membukakan pintu siapapun lah gitu. Jadi dengan kita ini sharing sudah ilmu lah gitu. Sebaik-baiknya ilmu kan yang harus didistribusikan kemanapun. Gitu. Jadi dengan ini sudah diundang tuh ya semua orang ya, siapapun silakan. Yang ingin berbicara tentang e-sport, orangnya ada di Serang, silahkan ke ESI Serang. Sedangkan sekret kita kan, kantor kita ada di Komplek Mandala. Komplek Mandala ya. Di Komplek Mandala datang, ataupun ingin ngobrol di luar, ya it's okay. Gitu. Iya. Kita datang. Siap. Nah, kalau ngomongin perkembangan e-sport yang ada di Serang ya, kan tadi udah dibilang sudah ada prestasinya, terus sudah ada yang mendorong, terus juga sudah banyak diedukasi ya, terus juga tadi udah ngobrol-ngobrol tentang ada atlet yang orang tuanya tidak terlalu itu menggambarkan lah kesusahannya ESI bila tidak ada edukasi di masyarakat tentang e-sport ya. Nah, jadi saya pengen tahu nih, kalau menurut Bang Rere nih, potensi e-sport di Serang itu bagus nggak sih? Wah, bagus banget sih. Bagus banget. Bagus banget. Cuman hanya tadi ya edukasi ya.
kita nih kan e-sport kan ekosistem ya. Ekosistem. Semua orang bermain game. Ya. Bermain game kan itu dibagi beberapa beberapa sektor. Sektor pertama mungkin hanya iseng main game atau meluangkan waktu ya gitu ya. Ada yang amatir, berarti amatir kan bisa jadi go profesional. Ada pun yang profesional. Sedangkan yang profesional sendiri pun itu kan dia sudah bisa mencari uang sendiri gitu di dalam game, karena bermain game ini bukan main game doang nggak ada penghasilan. Sekarang itu udah enggak ya. Sekarang itu main game tuh udah bisa dapat uang gitu. Kalau kita berbicaranya uang ya, cuan gitu. Itu bagaimana sektornya yang lain aja gitu. Yang lain apakah pengennya hanya iseng doang, it's okay, atau pengen belajar dari amatir ke profesional, ataupun sudah ada yang profesional. Ya. Dan di Serang ini sudah banyak pergerakan ke profesional nggak? Serang karena target kita kan di pengurusan pengurusan pertama kita ini sampai 5 tahun ke depan. Jadi ya setidaknya kita punya 50% lah tim yang sudah go profesional. Jadi sudah cukup ya, cukup banyak ya 50%. Lebih dari cukup lah dengan 2 tahun kita bekerja ini. Baru 2 tahun. Baru 2 ya? tahun. Berarti 5 tahun ke depan kemungkinan lebih besar lagi ya. Insya Allah. Iya. Nah, saya juga pengen tahu nih. Dari tim-tim yang ada katanya kan 50% sudah profesional. Dan 50% lagi mungkin antara amatir atau yang hanya untuk rekreasi. Rekreasi lah ya. Nah, saya pengen tahu kalau yang rekreasi itu ada nggak sih bagi orang-orang yang hanya melaksanakannya sebagai rekreasi itu ada nggak sih kayak tempatnya di ESI, atau memang ESI hanya untuk orang yang ingin go profesional saja? Enggak, ada kok. Ada ya? Gini, kita kalau cuman hanya sekedar fun, bermain hanya meluangkan waktu sebentar atau refreshing lah ya gitu. Ya. Pengurus kita banyak juga gitu. Iya. Pengurus kita sendiri di ESI Kota Serang banyak yang cuman hanya bermain, ya udah yuk kita fun-fun aja, ketawa-ketawa. Gitu. Ada juga kok. Jadi ada itunya ya, program-program buat ada juga gitu. Jadi kalau ada sahabat Damar Banten yang misalnya lagi males gitu, iya, pengen gabung sama kita cuman boleh, fun-fun, datang lah. Boleh, gitu. oke. Kita main mabar. Oke. Asalkan waktunya yang pas ya. Pas lah. Iya. Nah, kalau bisa menampung semua orang yang main game seperti itu, saya juga pengen tahu nih, setiap kali misalnya ada acara, ada nggak sih dorongan dari orang-orang yang belum teredukasi tentang ESI agar acara ESI itu tidak berlangsung dengan baik? Karena kan mungkin menurut mereka kan ESI itu hanya buat main-main saja dan membuang waktu anak-anak. Ada nggak sih kayak dorongan-dorongan yang ngarah ke situ oleh Alhamdulillah orang sih lain? kalau kita kan sudah melaksanakan beberapa event-event daerah ya. Contoh dari Kejurda kemarin kita sudah kejuaraan daerah. Dari Piala ESI Kota Serang sendiri sudah, dari Piala ESI Banten sendiri sudah gitu. Dari Piala Wali Kota di bulan lalu nomor pertandingan Mobile Legends pun sudah. Jadi itu stigma masyarakat itu melihat ini nih anak saya kalau main di kejuaraan daerah nih apa impact ke depannya, benefitnya apa? Kan kita sampaikan di Kejurda itu kejuaraan daerah, apabila menjuarai di Kejurda itu udah mendapatkan golden ticket langsung ke Kejurprov untuk mewakili Kota Serang di ajang provinsi. Gitu. Jadi itu sudah pencapaian yang luar biasa menurut saya gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada kayak yang tadi ya, nggak ada yang boykot ya. Ya nggak ada. Alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah. Dan jangan sampai kayaknya. Amin ya.
Kasihan kalau anak-anak mah nggak bakal bisa ngelawan orang tua soalnya. Betul. Makanya kan ini PR terbesar kita sih untuk ngasih tahu ke orang tua bahwa main game ini sekarang ini sudah safe dan aman gitu. Iya. Dan safe dan aman itu juga sudah itu ya, ada apa namanya? Ada peraturan-peraturannya tersendiri ya. Ada peraturan sendiri gitu. Jadi kalau sudah diangkat oleh ESI anaknya, bukan berarti suruh main game tiap hari ya. Enggak. Jadi ada anaknya yang daftar ke kita akan temukan orang tuanya. Kita akan ngobrol, kita diskusi, kita sharing, agar stigmanya mulai, oh iya ya, ada yang ngebina anak saya, ada yang ngasih tahu bahwa main game itu tidak identik dengan tiap hari megang handphone, kan radiasi juga ya kan gitu. Makanya kita kalau sudah ada anaknya yang di ESI, ya saya punya contoh yang kemarin kita ikut Porprov itu kan atlet kita total ada di 24 orang. 24 orang pun itu beberapa orang tuanya yang ingin tahu kita datangkan. Kita datangi, kita kasih tahu, kita mohon izin bahwa ya anaknya membela Kota Serang untuk di Porprov gitu. Jadi kita edukasi pelan-pelan lah gitu. Dan tidak semuanya instan gitu. Jadi buat sahabat Damar Banten yang masih anak kecil, boleh langsung aja ya nanti. Boleh. Abang Rere yang bakal bicara tapi ke tetap orang lah, tua ya. Kan kuncinya hanya ada di orang tua. Kalau di kantor kita sendiri atau di game house kita yang bisa mendampingi. Tapi kalau sudah di rumah kan kita tidak bisa. Itu sudah haknya orang tua untuk memberitahu. Gitu. Jadi tidak mengambil hak orang tua ya. Ya gitu. Kalau orang tuanya tidak setuju anaknya main game, ya kita juga mau gimana pun ya udah gitu. Kita tidak bisa memaksa untuk orang tuanya atau anaknya untuk udah main game nggak apa-apa bu, kan nggak mungkin. Karena orang tua kan masa saya melawan orang tua kan gitu. Cuman diberi edukasi ya orang hanya tua. dikasih tahu edukasi aja. Apa yang akan dilaksanakan anaknya, terus tentang ESI gitu ya. Nah, kalau begitu, saya juga kepikiran nih, kalau memang permasalahan yang paling besar adalah edukasi dari ESI, ada nggak sih yang ESI laksanakan gitu dalam bidang edukasi itu bukan secara perorangan tapi kayak secara keseluruhan gitu. Ada nggak kayak event gitu buat orang yang ingin tahu tentang ESI itu bisa lebih ke coaching klinik lah ya. Iya. Coaching klinik kita juga akan sampaikan juga sama tapi mungkin di next awal tahun. Karena posisinya kan kita ini kan baru melaksanakan Porprov, baru beres banget 3 hari yang lalu, jadi kita mungkin istirahat dulu lah gitu. Mungkin kita start lagi di mulai Desember pertengahan sampai ke tahun depan. Ya, berarti kalau buat event-event khusus buat edukasi belum ya? Belum. Berarti kemungkinan ini bisa jadi nih event buat edukasi buat orang-orang. Bisa. Oh, tapi kan di bulan lalu kan kita sudah edukasi di tingkat sekolah SMP ya. SD SMP. Mungkin di next kita bisa untuk umum edukasi. Iya. Nah, biar sahabat Damar Banten tahu nih, biar intinya bagaimana sih e-sport dan ESI itu kepada perkembangan di yang masa akan datang dan juga kepada perkembangan atlet-atletnya itu apa sih yang dibina dan apa sih yang dibangun oleh ESI dan e-sport itu? Jadi gini, kita harus kasih tahu dulu bahwa teknologi itu bukan yang merubah kita. Ataupun digitalisasi itu bukan yang mengubah kita. Sebetulnya harusnya kita yang mendampingi, itu yang mempermudah aktivitas kita harusnya. Harusnya lebih mindsetnya ke situ dulu. Banyak orang berpikir, wah ini gara-gara teknologi nih begini bla bla bla. Harusnya kita bersyukur karena dipermudah, maksudnya aktivitas kita selalu dipermudah.
Jadi itulah makanya kita harus berdampingan dengan adanya teknologi gitu. Jangan sampai kita kalah sama teknologi. Harusnya teknologi mengikuti kita harusnya. Iya, benar. Gitu. Itu kan mungkin beberapa orang mindsetnya belum ke situ. Makanya kita lebih kasih tahu kita nggak boleh takut dengan adanya teknologi sekarang gitu. Iya. Takut akan teknologi ya. Gerakan itu kalau nggak salah namanya luditisme tuh. Ya, betul. Gerakan yang seperti itu. Dan ESI itu yang memumpung agar teknologi terutama untuk olahraga elektronik ya. Olahraga elektronik. Karena kan e-sport kan elektronik sport ya. Iya, olahraga elektronik sebenarnya berarti ya. ESI itu hanyalah olahraga akan tetapi yang berada dalam ranah elektronik gitu ya. Betul. Jadi apapun yang didapat di olahraga itu akan dapat di ESI. Hanya perbedaannya bukan oleh fisik secara langsung tapi lewat layar kaca ya. Layar kaca teknologi. Karena olahraganya lebih ke pikiran ya. Karena game kayaknya kan tidak fisik karena kita tidak olahraga fisik. Jadi lebih ke pemikiran, lebih bisa membangun tim, leader juga, leadership gitu. Teamwork ke tim gitu, kerjasama lah. Ya, jadi yang dibangun ESI dan e-sport itu adalah team building ya sebenarnya ya. Team building. Leadership lah. Terus hubungan antar satu orang dengan yang lain. Ya, betul. Jadi jangan sampai dengan bermain game ini menutup diri untuk bersosial sebetulnya. Gitu. Makanya kalau kita berfokusnya di dalam in game aja itu sebetulnya salah gitu. Ya kita kasih tahu apapun hasilnya nanti, apakah ke depan yang kita bina tidak menjadi atlet ataupun di bidang manapun kan itu hak mereka. Intinya kita ngasih tahu bahwa main game tuh jangan sampai stuck di gamenya aja gitu. Kita harus ke dunia luar gitu. Kan banyak orang berpikir ini main game aja menutup diri, cuma hanya ada di layar, bermain online sama teman-teman dunia maya. Itu sebetulnya kita harus patahkan. Iya. Jadi ini bukan cuma buat orang yang nggak tahu game saja ya, tapi untuk semua orang bahwa game itu bukan untuk menutup diri, tetapi untuk bersosialisasi gitu. Dengan orang-orang yang lain ya. Jadi jangan nutup diri saat bermain game, tetapi membuka diri sendiri lewat teknologi. Ya, betul. Iya. Ya mungkin kalau kita ngomongin video game pasti akan lama ya. Pasti karena video game kan juga video game juga kan banyak lah ya. Banyak banget. Nah, mungkin nanti kita bisa obrolin lagi nanti di lain hari. Bisa. Jadi ya seenggaknya biar sahabat Damar Banten tahu lah kalau ESI dan e-sport itu sebenarnya olahraga biasa ya. Hanya saja lewat ranah teknologi yang sudah maju saat ini ya. Lewat layar HP ya sekarang banyaknya ya. Main handphone lah. Kebanyakannya gitu. HP ya. Mungkin nanti ada dari game-game komputer juga. Dari PC pasti nanti juga ada. Apalagi kan kita nanti ini di tanggal 3 besok, 3 sampai tanggal 11 itu kita ada Piala Dunia e-sport di Bali. Kita tuan rumah. Dengan 120 negara dan 9 game yang dipertandingkan dan itu ada PC juga. Ada game PC-nya juga. Gitu. Waduh. Jadi takutnya yang lain pengen nonton Piala Dunia di Bali ada e-sportnya ya. Ada tanggal 3 besok nih. Berarti hari Sabtu ya. Sabtu sampai tanggal 11. Grand finalnya itu tanggal 10-11. Waduh. Kayaknya bisa banyak lagi nih yang kita obrolin, tapi mungkin waktu sudah hampir habis kali ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi bersama Damar Banten. Kang Rere, terima kasih. Siap. Oke. Siap. Ya, terima kasih sahabat Damar Banten. Sudah kita akhiri saja pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.